Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. Hadirin sedang Jumat yang Allah muliakan, beberapa Jumat lalu kita sedang membahas tentang isti'adzah. Minta perlindungan kepada Allah. Baik dari keburukan duniawi, ataupun dari keburukan ukhrawi, atau keburukan dari aspek agama, buruk akhlak, buruk amal, buruk iman dan yang sejenisnya. Minta perlindungan kepada Allah. Sudah kita terangkan bahwa minta perlindungan pertama harus kepada zat Allah, kepada Allah langsung. Kedua, boleh atau juga disyariatkan minta perlindungan bukan kepada zat Allah, tapi kepada sifat-sifat Allah. Kita tahu Allah memiliki banyak sifat yang tidak terhitung. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddusus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Seluruh nama-nama Allah yang kita sebut dengan Al-Asma'ul Husna, di dalamnya terkandung sifat. Dan sifat Allah itu tak terhitung, tak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan satu hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak." Atau dengan nama-namamu yang Allah yang hanya engkau saja yang tahu dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Selain engkau nggak ada yang tahu. Ini menunjukkan hanya Allah yang tahu sebanyak apa nama dan sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah bukan makhluk, tapi sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari zat Allah. Oleh karena itu, Allah banyak mengungkapkan kesamaan antara zat dan sifat Allah. Seperti salah satu ayat dalam surah Ar-Rahman, Allah menyatakan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Abadilah wajah Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Di sini memakai lafaz dzul jalali wal ikram, sifat dari Rabbuk. Rabbunya dzunya juga
menunjukkan Dzul Jalali wal Ikram itu sifat bagi Rabbuka, bagi Allah, bagi zat Allah. Di ayat terakhir surah Ar-Rahman disebutkan Tabarakasmu Rabbika Dzil Jalali wal Ikram. Di sini Dzil Jalali wal Ikram. Sifat bagi sifat Allah. Menunjukkan antara zat dan sifat ini sama. Bukan makhluk. Karena itulah Allah mensyariatkan kepada kita minta perlindungan juga kepada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya kepada zat, tapi juga kepada sifat Allah. Makanya banyak contoh dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih, pelajaran yang mengajarkan kepada kita minta perlindungan kepada sifat-sifat Allah atau bersumpah dengan menyebut sifat-sifat Allah. Salah satunya bersabda Nabi SAW, kata beliau, siapa orang yang singgah ke suatu tempat, lalu dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia berdoa, a'udzu, aku berlindung. Berlindungnya bukan kepada zat Allah, tapi kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Kalimat ini salah satu sifat. Salah satu sifat bagi Allah adalah kalam, berbicara. Pembicaraan Allah itu, firman Allah itu ya Al-Quran. Berlindung kepada Al-Quran boleh, disyariatkan. Nabi SAW mencontohkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan semua makhluknya. Siapa orang yang berdoa demikian ketika lewat atau masuk suatu tempat yang dianggap angker, baik di sana ada jin-jin jahat atau ada binatang-binatang buas yang berbahaya seperti ular, kalajengking atau yang sejenisnya, lalu berdoa dengan doa itu, maka dia tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun. Tidak akan menerima bahaya dari makhluk manapun. Allah memberikan perlindungan. Karena dia minta perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah. Demikian juga salah satu di antara doa yang masyhur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, aku berlindung kepada keagungan-Mu, keagungan Allah. Aku berlindung kepada keagungan-Mu, agar aku ini tidak ditarik, diamblaskan, dimenamkan ke bawah tanah dari bawahku. Atau di dalam doa kunut witir salah satunya, a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik. Ya Allah, aku berlindung kepada, bukan kepada zat Allah, bukan kepada Engkau, tapi kepada keridhaan-Mu. Berlindung kepada keridhaan Allah. Dari apa? Dari kemurkaan Allah. Aku berlindung kepada sifat maaf Allah dari hukuman-hukuman atau dari azab Allah. Berlindung kepada sebagian sifat Allah dari sebagian sifat Allah yang lainnya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama menunjukkan sifat-sifat Allah sebagiannya ada yang lebih utama dibanding sifat-sifat yang lainnya. Ada sifat yang lebih utama seperti sifat ridha Allah, keagungan Allah, pemaaf Allah, pengampun Allah, dibanding sifat murka Allah, laknat Allah. Kemudian juga termasuk hukuman dari Allah. Kita mengetahui ada sifat-sifat Allah yang wajib kita takuti. Seperti kemurkaan Allah. Allah suka murka, Allah suka melaknat. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum 'adzab jahannam wa sa'at masira. Allah murka kepada mereka.
Allah melaknat kepada mereka. Allah siapkan bagi mereka azab jahannam. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Inna minal mujrimina muntaqimun, kami, kata Allah, kepada orang-orang berdosa itu pasti akan memberikan balasan, memberikan azab. Ada sifat-sifat yang memberi kita motivasi untuk beramal. Seperti sifat pemaaf, pengampun, pemberi rizki, pengasih, penyayang, pemberi. Itu sifat-sifat yang memberi roja, harapan kepada kita. Allah pengampun, ada harapan kita diampuni. Allah menyayangi, mencintai, ada harapan kita disayangi dan dicintai, dan seterusnya. Allah Maha Pemberi rizki, ada harapan kita diberi rizki. Ada juga sifat-sifat yang memberi warning, peringatan yang menyebabkan kita takut. Seperti sifat Allah itu azabnya sangat pedih. Innallaha syadidul iqab. Allah itu hisabnya sangat cepat. Innallaha sari'ul hisab. Allah itu suka melaknat, Allah itu suka memurkai atau memarahi seperti tadi. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah marah kepada mereka, Allah melaknat mereka. Adanya sifat Allah suka marah, Allah suka melaknat. Allah itu syadidul iqab, sangat dahsyat siksanya, hanya bagi manusia atau jin atau makhluk yang layak menerimanya. Sifat pemarah Allah, sifat melaknat Allah, sifat Allah menyiksa dibatasi oleh sifat keadilan Allah. Maka karena adilnya Allah, Allah nggak sembarangan melaknat, nggak sembarangan memurkai, nggak sembarangan mengazab dan yang sejenisnya, enggak. Kalau tidak ada sifat marah, sifat laknat, sifat mengazab, hilanglah sifat keadilan Allah. Kalau yang durhaka disayangi, yang taat juga disayangi, di mana letak keadilan Allah? Kalau yang beriman dikesurgakan, yang durhaka juga dikesurgakan, di mana letak keadilan Allah? Afanaj'alul muslimina kal mujrimin, ma lakum kaifa tahkumun? Apakah kami akan menyamakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang durhaka? Enggak. Gimana sih cara kamu berpikir kalau begitu? Kenapa kalau Allah itu menyayangi hamba-hambanya, kenapa mengazab orang-orang yang durhaka? Kenapa tidak diampuni sajalah, dimasukkan sajalah ke surga? Di mana letak keadilan Allah? Kalau demikian, adanya azab, adanya ancaman, adanya murka, adanya laknat, itu memberi peringatan sebagai pengerem. Jangankan Allah yang maha sempurna, manusia yang berwenang seperti pemerintah saja. Dalam segala bidang, umpamanya di bidang lalu lintas, ada beberapa peringatan. Ada letter P, nggak boleh parkir di sini. Ada letter S, nggak boleh stop di sini. Ada tanda nggak boleh nyalip. Ada tanda nggak boleh muter dan seterusnya. Itu karena apa? Kalau itu dilanggar berbahaya. Ada yang lampu merah, ada kuning, ada hijau. Lampu merah wajib stop, lampu kuning siap-siap, lampu hijau jalan. Itu untuk kemaslahatan. Itu dilanggar, akan bahaya. Akan muncul kecelakaan, akan muncul kerugian. Tidak hanya oleh si pelanggar, tapi juga orang-orang yang terdampak oleh pelanggaran dia. Makanya ada peringatan tuh agar manusia itu taat, agar manusia itu mengikuti aturan. Agar apa? Agar selamat, kemaslahatan bersama. Kalau kita mengikuti setiap rambu lalu lintas, begitu ada letter S, jangan berhenti di sana. Kalau berhenti bahaya. Nggak boleh parkir. Kalau parkir bisa macet. Oh, ini lampu merah, harus berhenti. Kalau jalan terus bisa tabrakan. Oh, ini lampu hijau, jalan terus. Kalau berhenti di sana, bisa macet dan seterusnya. Ini bisa timbul bahaya.
Makanya adanya larangan dan adanya ancaman. Siapa yang melanggar ini ditilang. Siapa yang melanggar ini didenda. Siapa yang melanggar ini diambil SIM-nya, ditahan. Kadang-kadang kendaraannya ditahan. Untuk apa? Untuk kemaslahatan si pengendara dan orang lain. Warning, peringatan demi kemaslahatan bersama. Itu manusia, apalagi Allah Azza wa Jalla. Tidaklah Allah memberikan ancaman kecuali demi kemaslahatan orang-orang yang diancam tersebut. Kalau nggak ada ancaman, orang bisa kebablasan, akhirnya mencelakakan dia bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itulah ada sifat Allah yang bersifat memberi motivasi. Ada sifat Allah yang berfungsi memberi peringatan agar kita mengerem diri. Kita berlindung kepada sebagian sifat Allah dari sebagian sifat Allah yang lain. Seperti a'udzu biridhoka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepada keridhoanmu. Dari apa? Dari kemurkaanmu. Aku berlindung kepada sifat maafmu dari siksa dan azabmu dan seterusnya. Dan semua penjelasan ini menunjukkan bahwa disyariatkan kita berlindung kepada sifat-sifat Allah dan berlindung juga dari sifat-sifat Allah yang lain yang bisa membahayakan kita, seperti berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah, dari laknat Allah, dari murka dan azab Allah, semuanya demi kemaslahatan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, sudah kita terangkan beberapa jenis isti'adzah yang disyariatkan. Pertama, isti'adzah kepada zat Allah. Kedua, beristi'adzah atau minta perlindungan kepada sifat-sifat Allah. Kita juga sudah terangkan minta perlindungan dari godaan syaitan. Kita juga sudah terangkan minta perlindungan dari keburukan, baik keburukan duniawi ataupun ukhrawi. Keburukan duniawi seperti fitnah dunia. Keburukan duniawi seperti umpamanya penyakit, seperti wabah, seperti kefakiran, kemiskinan. Keburukan dini syar'i atau keburukan dari aspek agama seperti buruknya amal, buruknya akhlak, buruknya hati, buruknya keyakinan, buruknya iman dan seterusnya. Karena itu bisa membahayakan kita dunia dan akhirat kita. Nanti kita akan jelaskan isti'adzah kepada selain Allah yang dibolehkan. Berlindung kepada selain Allah dalam perkara-perkara tadi hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada sesama makhluk. Kalau kita berlindung dari kefakiran, berlindung dari penyakit, berlindung dari wabah, tapi bukan kepada Allah, berlindungnya kepada sesama makhluk, maka itu yang diharamkan, yang bisa terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Sebagaimana nanti akan diterangkan pada waktunya di Jumat-Jumat yang akan datang, ada yang terlarang, ada juga yang boleh meminta perlindungan kepada sesama makhluk dalam perkara-perkara tertentu yang semoga Allah masih memberikan jatah usia kepada kita untuk membahas masalah ini di Jumat-Jumat yang akan datang.
Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua kepada hamba-hamba yang bisa menempatkan isti'adzah atau minta perlindungan kepada Allah secara benar dan menghindari sejauh-jauhnya minta perlindungan kepada sesama makhluk dalam perkara-perkara yang terlarang secara syar'i. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن ترحمنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام والسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة.